Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang hadir di tempat ini ada beberapa orang sehingga suasana juga cukup berasa begitu ya. Dan kami yakin saudara-saudara yang ada di rumah juga selalu menikmati sukacita yang berbeda saat kita merayakan Natal, menyambut Natal ya. Saudara-saudara, tema yang kita renungkan pada malam ini adalah terang Kristus sudah datang. Saya ambil dalam Yohanes 12, Yohanes 8 ayat 12. Sudah ada di slide, jadi kita langsung baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita, saudara. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Natal, pasti Natal itu selalu dipenuhi dengan pernak-pernik Natal yang mewah meriah dengan segala dekornya yang indah-indah dan juga suasana yang diciptakan supaya betul-betul yang gembira begitu ya. Seperti di gereja kita, saudara ya, sudah ada pohon Natal dan juga sudah ada bunga-bunga, ada pohon di bawah yang dipasang. Dan juga kalau kita lihat di mall dan di tempat lain, saudara-saudara, penuh dengan dekor hiasan-hiasan Natal. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kondisi Natal yang pertama? Nah, kalau kita perhatikan saudara, di Natal yang pertama itu berbeda saudara-saudara. Tentunya di Natal yang pertama itu nggak ada dekor yang indah, nggak ada lilin, nggak ada pohon Natal, dan juga nggak ada berbagai macam kado-kado yang indah, begitu nggak ada saudara-saudara. Yang ada apa saudara-saudara? Di Natal yang pertama itu kalau kita lihat, yang ada adalah bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Dan ini adalah satu tempat yang sederhana sekali. Sederhana karena di palungan. Dan di kandang, saudara. Dekat kandang begitu, apa di kandangnya begitu ya, saudara ya. Jadi ini sesuatu yang sederhana. Meskipun yang lahir raja di atas segala raja. Kemudian saudara, kalau kita lihat, selain ada bayi yang mungil, ada Yesus di situ, kita juga melihat misalnya ada firman Tuhan yang diberitakan. Misalnya ketika malaikat Tuhan berkata, jangan takut, ya. Juga. Dan berbagai kalimat-kalimat lain firman Tuhan yang diberitakan pada waktu itu. Kemudian saudara-saudara, ada paduan suara. Ya, di Natal yang pertama ada paduan suara. Makanya kalau di Natal ada paduan suara itu sangat indah saudara-saudara ya. Ada paduan suara di Natal pertama yaitu adalah di mana malaikat bala tentara sorga memuji Allah ya. Mereka berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi itu luar biasa suasana yang Natal yang pertama. Di sisi lain saudara-saudara, bayi itu lahir di palungan. Tempat yang sederhana, yang hina, tetapi di sisi yang lain ada paduan suara dari malaikat yang meninggikan bahwa yang lahir itu adalah anak Allah, juru selamat yang begitu mulia. Jadi saudara, dari sisi kacamata kita manusia, kita lihat bayi yang hina. Manusia melihat yang hina, tapi justru malaikat itu meninggikan Allah, memuliakan. Jadi ini sungguh sebuah keagungan luar biasa. Nah, kita sangat bersyukur saudara ya, memang di Natal gereja kita ada paduan suara saudara ya. Nah, kita merindukan itu lebih banyak lagi paduan suara. Lebih banyak lagi yang terlibat paduan suara di perayaan-perayaan Natal karena memang itu salah satu hal yang sangat penting saudara ya. Di dalam perayaan Natal ada paduan suara yang memuji Tuhan. Dan juga saudara-saudara ada memberitakan kabar baik ini kepada jiwa-jiwa, kepada yang lain. Ya, sehingga para gembala-gembala juga mereka bisa dengar. Dan juga yang lainnya saudara-saudara. Nah, ini juga satu hal yang baik kalau kita perhatikan di mana di dalam Natal saudara-saudara kita juga mestinya bawa orang untuk bisa mengenal Tuhan. Nah, ini yang terjadi di Natal yang pertama. Ada persembahan juga misalnya yang dibawa oleh orang Majus. Walaupun ini sudah terjadi ada jangka waktu yang cukup berbeda. Tetapi ada persembahan. Membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan
yang kita bahas malam ini, saudara, di Natal yang pertama pasti ada terang. Dan yang lahir sendiri itu adalah terang dunia. Jadi saudara, tentunya masih banyak yang lain ada di Natal yang pertama, tapi kita lihat prinsip pertama ya. Jadi malam ini kita fokus tentang terang. Karena Yesus sendiri yang lahir itu adalah terang. Dan juga di Natal-Natal kita hari ini memang terang ini digambarkan dengan lilin yang kita nyalakan di hari Natal, dan itu menggambarkan juga kita ini bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, hari ini kita melihat tentang Kristus yang adalah terang. Walaupun dia bayi yang lahir di palungan, tapi dia itu adalah terang. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa banyak sekali ayat yang menuliskan tentang Yesus Kristus adalah terang. Baik di dalam PL maupun juga di dalam perjanjian baru. Tetapi saudara-saudara, kita akan melihat ya tentang perkataan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia ini adalah terang. Nah, apa artinya saudara-saudara bahwa yang lahir itu benar-benar terang dunia? Apa artinya bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia pada hari ini? Apa implikasinya saudara-saudara? Atau apa yang menjadi kaitannya, dampaknya bagi kehidupan kita? Kalau memang yang lahir itu adalah terang, apa yang menjadi berkat bagi kita? Nah saudara-saudara, kita akan melihat ya, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah terang dunia, maka sebenarnya dia punya otoritas yang sejajar dengan Tuhan, Yahweh saudara. Nah ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, maka di situ Tuhan Yesus menegaskan dirinya itu adalah sebagai Allah yang memang punya otoritas sebenarnya. Ya, di dalam Injil Yohanes kalau kita lihat istilah aku adalah, ego eimi saudara-saudara, itu banyak sekali ya, minimal ada 7. Ya, Yesus pernah mengatakan, akulah roti hidup, akulah pintu, aku gembala yang baik, aku kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Dan yang kita bahas malam ini adalah, akulah terang dunia. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah, ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ketika dia berkata kepada Musa, aku adalah aku. Tuhan Allah memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang memberikan perjanjian. Sebagai Yahweh, Allah spesial, Allah yang khusus bagi orang Israel. Dan tidak ada Allah yang lain selain dia. Namanya adalah aku adalah aku. Dan Tuhan Yesus di dalam perkataan firman yang kita baca malam ini, dia juga menyatakan dirinya, aku adalah aku, terang dunia. Nah saudara-saudara, kita lihat satu kesejajaran. Sehingga malam ini saudara kita lihat, otoritas Yesus sebagai terang, itu adalah dia adalah Tuhan. Tuhan Allah yang juga memberi terang, memberi keselamatan, memberi pengampunan, menyelamatkan manusia ini dari dosa-dosanya. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa Yesus ketika berkata, aku adalah terang dunia, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan yang memberikan keselamatan, yang memberikan penebusan, yang memberikan kehidupan kepada manusia yang berdosa. Jadi saudara-saudara, kita melihat di dalam PL, orang-orang saleh, orang-orang beriman, seringkali menyebutkan Allah sebagai terang dan keselamatannya. Misalnya di dalam Mazmur 27 ayat 1, di sana dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatan, mereka menyebut Allah sumber keselamatan, sumber penebusan bagi kehidupan mereka. Dan terang itu sudah dinyatakan di dalam kita, di dalam perjanjian baru, yaitu adalah Kristus sendiri yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Dan tentang terang yang ajaib ini, saudara-saudara,
Itu juga yang diberitakan oleh Yesaya. Saya singgung ya soal Yesaya yang kemarin minggu saudara sempat menyinggung sedikit, tapi kita lihat di ayat yang pertama. Di mana saudara-saudara Yesaya mengatakan di sana, ini nubuat. Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi ini satu nubuat dari Yesaya bahwa ada terang yang besar. Terang yang besar itu adalah terang yang akan memimpin setiap orang yang berjalan di dalam kegelapan, sehingga pada akhirnya mereka bisa diselamatkan. Diselamatkan dari kegelapan, dari negeri kekelaman. Istilah kekelaman ini saudara dapat dikatakan sebagai sebuah tempat, sebuah negeri yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai terang yang besar itu membawa setiap orang keluar dari tempat kematian ini dan memberikan kehidupan kepada orang yang ada di dalam kematian, menghidupkan mereka. Yang ada di dalam kegelapan dipindahkan kepada terang. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat lagi misalnya di dalam Perjanjian Baru, Yesaya 9 ayat 1 itu juga dikutip oleh Imam Besar Zakaria. Mirip kalimatnya, hampir mirip karena ini kutipan saudara. Imam Zakaria mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 79 untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Yang dimaksud oleh Zakaria di sini adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah dia hadir untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Jadi Yesus sebagai terang yang besar itu adalah dia hadir menyinari manusia. Manusia yang sedang gelap hidupnya. Yang ada di dalam naungan maut. Kemudian mengarahkan kehidupan manusia itu ke dalam jalan damai sejahtera. Jadi ini artinya Yesus sebagai terang. Yesus sebagai terang artinya apa? Dia datang menyinari manusia. Supaya manusia tidak tinggal dalam kegelapan, tidak mati di dalam naungan maut, tetapi hidup di dalam damai sejahtera. Saudara, di dalam Lukas 1 ayat 78 dikatakan lagi, juga Imam Zakaria menuliskan saudara ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah dia datang untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita. Yesus disebut sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi saudara-saudara, kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus yang mengatakan dirinya sebagai aku adalah terang dunia adalah Tuhan yang membawa keselamatan. Menyinari hidup manusia. Menganugerahkan pengampunan dosa kepada manusia. Dan menolong manusia ini agar tidak hidup di dalam dosa dan di dalam kegelapan. Nah saudara, untuk hal ini kita lihat satu ayat ya, menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul dia adalah terang yang akan menolong kita, menyelamatkan kita, karena memang di dalam dia tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Yesus Kristus yang lahir itu sungguh-sungguh terang yang sejati, terang yang ajaib, di mana sama sekali di dalam Allah, di dalam Kristus tidak ada kegelapan. Nah, apa yang akan dikerjakannya buat kita, saudara? Kita akan melihat, yaitu adalah Yesus sebagai terang dunia akan melakukan dua hal. Secara negatif, saudara-saudara, dia akan melepaskan manusia dari hal negatif. Nah, ini hal negatifnya. Melepaskan manusia dari kegelapan karena dosa. Di dalam Alkitab yang tadi kita baca ada beberapa kali muncul kata kegelapan, kegelapan, kegelapan. Nah, apa artinya kegelapan itu, saudara? Kegelapan yang dimaksud di sini bukan karena tidak ada lampu, saudara. Bukan karena tidak ada listrik, bukan karena tidak ada matahari,
Bukan karena tidak ada terang yang natural di dunia ini. Terang itu tetap ada, lampu, listrik, matahari dan sebagainya seperti saat ini. Tetapi sebenarnya yang dimaksud kegelapan, saudara-saudara, itu adalah kegelapan karena dosa. Kegelapan oleh karena manusia hidup di dalam dosa. Kegelapan oleh karena manusia itu dikuasai karena dosa yang akhirnya itu membuat manusia itu gelap, saudara. Hatinya gelap, manusia tidak bisa melihat kebenaran, manusia tidak hidup di dalam kebenaran, mata rohani daripada manusia itu sudah penuh dengan kegelapan. Tidak lagi mampu melihat kebenaran, tidak mampu melakukan kebenaran, akhirnya manusia itu berjalan di dalam kegelapan. Saudara-saudara, dunia hari ini tidak kekurangan terang. Pelosok-pelosok pun listrik sudah masuk. Tetapi yang namanya kegelapan di dalam dosa sudah menyelimuti seluruh dunia ini. Makanya jangan heran saudara, kalau setiap hari atau setiap tahun atau dari waktu ke waktu dosa itu, kejahatan terhadap dosa, kegelapan kehidupan manusia itu terus bertambah. Saudara-saudara, tadi siang saya sempat menonton berita di Metro TV dan saya sangat kaget sekali ya melihat yang namanya Siskae ya. Siskae ya, ini namanya Siskae gitu ya. Jadi Siskae. Ternyata saudara dia melakukan aksi porno aksi ya, aksi porno aksi di DIY di bandara di Yogyakarta begitu ya. Jadi waktu saya dengar tadi dia melakukannya kurang lebih mungkin 6 bulan yang lalu. Dan itu diposting di dalam sebuah aplikasi berbayar begitu yang semestinya orang itu mungkin hanya orang yang bayar yang bisa lihat ya. Tapi dia melakukan itu. Dan satu kalimat yang bikin saya sedih saudara. Ketika dia diwawancarai oleh orang Metro TV, lalu dia ditanya kenapa kamu melakukan itu. Dia bilang begini, saya senang dan saya sangat puas ketika saya mempertontonkan bagian tubuh saya. Waduh, saya dengar tadi sedikit sedih juga ya. Ini kondisi hati manusia. Justru kepuasannya di situ, saudara-saudara. Ini betapa gelapnya hati manusia, saudara. Bahwa justru di dalam dia melakukan dosa itulah. Justru di situ kepuasannya. Di situ sukacitanya. Betapa gelapnya hati manusia. Betapa gelapnya pikiran manusia. Ditutupi oleh dosa. Sehingga tidak lagi mampu melihat mana yang benar. Mana yang memuliakan Tuhan. Mana yang seharusnya dilakukan. Etika yang benar. Tapi saudara itu betapa gelapnya dosa itu. Saudara. Nah itu yang terjadi. Saudara. Beda dengan orang yang hatinya sudah diterangi. Dia bisa membedakan. Ini tidak memuliakan Tuhan. Ini bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tentunya orang yang hidupnya sudah diterangi itu saudara. Dia akan punya terang. Minimal saudara, hidupnya itu berbeda dari dunia ini. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kebahagiaan. Barangkali dari wajahnya itu terpancar wajah-wajah kemuliaan saudara-saudara. Seperti tadi asuk-asuk ya, AI yang tadi muncul di Zoom kita ini ya. Yang tadi Pak Nathan coba ajak ketawa, ajak sharing. Waduh, melihat wajah asuk-asuk. Ini wajah orang yang seperti penuh dengan kemuliaan ya Pak Nathan. Ini aura kehidupannya itu terang saudara ya. Ada orang itu ya, auranya itu kalau dilihat gelap, nggak menarik. Ya. Ada orang dilihat kok auranya kayak gelap begitu. Ya. Umumnya ini orang-orang yang memang tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Tidak ada Tuhan. Jadi aura kehidupannya itu juga terbawa agak gelap begitu. Nggak menarik. Beda dengan anak-anak Tuhan saudara yang memang di dalam hidupnya ada terang.
lebih memancarkan wajah-wajah sukacita, penuh syukur, penuh kemuliaan, minimal mirip-mirip wajah Panatan ya, yang ada aura-aura kemuliaan di sini, saudara bisa berkilau begitu ya. Ini Panatan lagi ketawa-ketawa nih di sini. Ya, jadi saudara-saudara, orang kalau hidup di dalam dosa, auranya itu gelap. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kita mengikut Dia, maka firman Tuhan mengatakan, orang itu tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ini yang terjadi secara positif, saudara. Secara negatif maksudnya, dia dilepaskan dari kegelapan, lalu positifnya apa, saudara? Kita akan lihat di sini. Positifnya itu adalah, di mana orang itu akan berjalan di dalam terang. Dia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku, engkau tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan engkau akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus sebagai terang dunia, dia akan melepaskan kita dari kegelapan dan memimpin kita berjalan di dalam terang. Sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, saudara-saudara. Jadi sebenarnya Yesus yang adalah terang ini adalah menjadikan kehidupan kita ini secara rohani, saudara-saudara, secara rohani betul-betul mempunyai satu kehidupan rohani yang hidup. Dan ini hanya bisa dimungkinkan oleh terang Kristus. Terang Kristus ini adalah sebuah terang yang mampu menerangi kegelapan hati manusia. Ini berbeda dengan terang matahari. Saudara kalau memperhatikan sinar matahari yang memang menjadi sumber cahaya di muka bumi ini, saudara itu hanya bisa menyinari manusia secara fisik. Kita hanya bisa melihat hal yang fisik di dunia ini karena berkat sinar matahari atau berkat daripada lampu ini, saudara-saudara. Itu hanya bisa melihat hal yang dapat dilihat oleh mata. Tapi tidak sampai mampu menembus hati kita. Sinar-sinar yang ada seperti lampu, seperti matahari itu natural, saudara. Sinar cahaya yang natural. Tetapi terang Kristus itu adalah terang yang supranatural. Terang yang sampai menembus hati kita, menerangi jiwa kita, menerangi kehidupan kita, rohani kita. Sehingga betul-betul terang itu akhirnya dapat bersinar dalam hidup kita. Nah saudara, kita bisa melihat di sini ya. Di sini dikatakan Yesus berkata bahwa kalau kita mengikut Dia, kita akan mempunyai terang hidup. Saudara, hidup ya. Hidup yang dimaksud itu hidup spiritual. Hidup rohani. Ini bukan sekedar hidup biologis. Tapi melainkan hidup di dalam berkat Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Allah, saudara. Saudara, di dalam bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani, istilah hidup itu ada dua. Saudara kalau perhatikan itu memakai kata zoes, itu yang pertama. Dan yang kedua itu memakai kata bios. Kalau bios, ya, bios itu adalah hidup biologis, hidup secara jasmani, hidup manusia begitu. Tetapi kalau zoes, saudara-saudara, itu sudah bicara tentang hal-hal spiritual, hal-hal rohani, hal-hal yang memang tidak kelihatan, saudara. Ini adalah bagian hidup yang dikenan oleh Allah. Hidup secara rohani. Nah, yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, saudara ya, ketika Tuhan Yesus berkata kita akan mengikut Dia dan kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi akan mempunyai terang hidup. Dan terang hidup yang dimaksud itu adalah Joyce. Joyce. Jadi Joyce ini adalah satu kehidupan. Seperti yang dijalani oleh anak-anak Tuhan. Sebenarnya hidup manusia tanpa Joyce bisa hidup, saudara ya. Manusia bisa hidup ya, bios. Secara biologis, secara manusiawi, manusia bisa jalani hidup. Tetapi tanpa kehidupan rohani yang baik. Tanpa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tanpa kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Manusia bisa menjalani hidup. Tapi dia tidak mempunyai choice. Dia tidak punya kehidupan rohani. Hidup seperti yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sudah mengikut Tuhan. Menyambut terang yang adalah Kristus yang lahir di hari Natal yang kita rayakan. Saudara, di dalam hidupnya itu mempunyai yang namanya choice.
Dan Joyce itu satu kehidupan rohani yang tentunya diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini saudara mirip dengan kata hidup tadi. Itu sama. Itu juga memakai kata joy. Jadi Tuhan Yesus itu memberi sebuah kehidupan berkelimpahan di dalam kehidupan kita ketika kita menerima dia sebagai terang hidup. Nah, hidup berkelimpahan sebagai apa saudara? Bukan kelimpahan materi. Bukan kelimpahan kekayaan dalam dunia ini. Bukan begitu pengertiannya. Tapi pengertian yang lebih dalam itu adalah kelimpahan berkat Tuhan secara rohani. Hatinya itu kelimpahan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan kelimpahan penebusan, pengampunan, pendamaian dengan Allah. Jadi ini satu kehidupan yang berlimpah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Di dalam relasi kita dengan sesama. Kita dipenuhi oleh joy, oleh hidup, oleh berkar-berkar rohani dari Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah indahnya kehidupan berjalan di dalam terang. Dan inilah yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara kita melihat bahwa kehidupan kita ini adalah sebenarnya sebuah kehidupan yang semestinya sudah mempunyai joy, saudara. Sudah hidup, sudah joy, saudara. Makanya saudara-saudara kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, maka berikutnya itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut sebagai pengikut Yesus. Dan kita sudah pasti otomatis terang dunia. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Tuhan sudah melepaskan kita. Maka di dalam Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini kehidupan kita sebelumnya saudara. Kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saudara kita yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, inilah identitas kita. Maka kalau kita sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Jangan hidup lagi dalam kegelapan. Di dalam ayat-ayat berikutnya saudara ya, ini saya hanya catat ayat 8, tetapi di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itulah buah dari terang itu, ya. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam terang tentunya hidupnya berbeda dari dunia ini. Kita tentunya tidak hidup lagi di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi kita hidup sebagai anak-anak terang. Maka saudara kita malam ini yang sudah mau merayakan Natal ini saudara dan sudah menyambut Yesus sebagai terang dalam hidup kita. Mari kita nampakkan terang itu di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir saya akan bacakan buat kita saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara inilah panggilan kita. Saudara ayat sebelumnya ini mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Maka saudara mari kita mengerjakan keselamatan. Mengerjakan hidup di dalam terang yang telah Tuhan Yesus anugerahkan. Supaya hidup kita bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Seperti bintang-bintang di dunia. Kita sudah menyambut Natal. Mari saudara, hidup kita makin menjadi lebih terang. Seperti Kristus menerangi dunia ini, sehingga dimanapun kita juga berada, kita hadir sebagai terang. Meskipun terang yang kecil. Tetapi sekuat apapun kegelapan, tetapi satu lilin kecil menyala, itu bisa mengusir kegelapan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kristus sudah ada di dalam kita. Kiranya perbuatan kegelapan tidak hidup di dalam kita dan setiap kita boleh menghidupi terang itu
memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala, kita boleh berdoa.